يا حامل القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Para muhibbin sekalian yang berbahagia, pada pertemuan ke-14 ini kita akan membahas tentang khulasah suratul Ikhlas, yang mana di situ ada satu kalimat yang bisa kita baca dengan beberapa variasi bacaan, yaitu di lafadz kufuwan. Sekurang-kurangnya akan dibaca, nanti akan kita contohkan ada 7 jenis bacaan. Maka dari itu, untuk mengawali pertemuan pada siang hari ini, mari kita baca dulu suratul Ikhlas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Pada ayat yang pertama, Qul, katakan ya, huwallahu ahad, ya Muhammad, bahwa dialah Allah itu ahad. Qul huwallahu ahad. Lafaz pengucapan yang tepat pada kalimat lafzul jalalah pada huwallah itu penting sekali untuk kita lafadzkan, dan dengan cara dikarenakan sebelum lafaz Allah tadi ada harokat fathah, maka kita buka dahulu huwallah, ya. Huwallah. Bagaimana cara penyampaian lafaz Allah ketika sebelumnya ada harokat fathah? Maka cara yang mudah adalah dengan meletakkan harokat fathah di atas huruf wawu tadi pada huruf lamnya, dan jangan dilepas. Huwallah, begitu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Sama. Allahus samad. Di sini penting. Ini sebelum kita kupas tentang cara baca lafadz kufuwan, maka di sini kita sekali lagi pastikan bahwa lafadz Allahnya jelas, dibaca dengan tafkhim, dibaca dengan tebal. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Apabila kita wasalkan ayat yang pertama kepada ayat yang kedua, maka di situ harus ada penghubung yang menyambungkan pada lafadz ahadun dengan lafadz Allah. Sekalipun dalam Al-Quran, dalam banyak catatan, dalam banyak rasam tidak, ataupun kalaupun ada tidak semua, yang meletakkan tanda nun iwad, nun pengganti yang berada di huruf alif pada ayat yang kedua lafadz Allahu. Maka sering banyak di antara orang-orang yang membaca dengan bacaan tidak seharusnya dibaca sebagaimana yang kaidah yang sudah dicontohkan oleh para ulama ahlul qiraat. Cara membaca yang betul, yang benar, apabila ayat yang pertama disambungkan pada ayat yang kedua, maka membacanya menjadi Qul huwallahu ahadunillahus samad.
huwallahu ahadunillah, ya. Para muhibbin sekalian yang dirahmati Allah, kalimat huwallahu ahadun Allahu, maka kalau diwasolkan, disambung, maka kita semua harus membacanya menjadi qul huwallahu ahadunillahus somad. Jadi kalau kita wasolkan, kita sambungkan, maka seperti itu. Kalau kita waqaf, berhenti, maka cukup sebagaimana biasa dengan cukup memantulkan bunyi bacaannya di situ, yang kita kenal dengan namanya bacaan qalqalah. Qul huwallahu ahad. Ahad. Ini qalqalahnya begitu. Allahus somad. Ini dal, ya. Tempo hari pada beberapa pertemuan sebelum ini sudah kita jelaskan bahwa ketika ada huruf qalqalah, ya, di antaranya ada huruf qaf, ta, ba, jim, dan huruf dal. Selain huruf qaf dan huruf ta, maka dia kembali kepada konsonannya vokal bunyi e. Sementara kalau huruf qaf dan huruf ta, maka di situ bunyinya huruf o. Nah, jangan terbalik. Khalaqa, kemarin waktu suratul falaq, maka khalaqa. Qul a'udzu birabbil falaq. Begitu, ya, karena qaf. Tapi ketika ba, jangan kembali ke o, tapi kembali ke e. Maka tabbat yada abi lahabin watab. Watab, bukan watab bo, ya. Maka sama juga ketika kita masuk pada huruf dal, maka kul huwallahu ahad, ya, jangan ahado. Nah, tidak boleh. Ini penting untuk kita ulang kaji, selalu kita kembali ulang lagi, dikarenakan banyak di luaran sana para muhibbin sekalian yang ketika membedakan bunyi daripada pantulan huruf qalqalah itu bingung. Maka kita di sini kul huwallahu ahad. Bagaimana ayat yang pertama dari suratul Ikhlas ini? Semua imam qiraatus sab'ah membacanya tidak ada perubahan. Artinya pada ayat yang pertama ini dibaca sebagaimana bacaan yang masyhur. Allahus somad. Allahus somad. Allahu ditafkhim, ya. Jangan Allahu. Awas. Ini masih banyak juga kadang-kadang banyak anak-anak, ya, baik santri, ya, para alumni, para muhibbin sekalian, ketika melafadzkan Allah kadang keluarnya Allah. Nah, ini awas. Jangan sampai begitu. Allahu. Jadi ketika sudah masukkan ke lam, jangan dilepas. Allahu, begitu, ya. Jangan Allahu. Jadinya bukan alif lam lam ha, tapi alif wawu wawu ha. Nah, ini tidak boleh, ya. Allahus somad. Allahus somad. Jadi ketika sudah lepasnya ketika Allahu baru lepas. Artinya ayat yang kedua ini juga sama. Bagi imam qiraatus sab'ah, membacanya pun sama dengan bacaan Allahus somad. Tidak dibaca dengan tarkik, ya. Namun demikian para muhibbin sekalian, pada ayat yang pertama kalau diwasalkan dengan ayat yang kedua, maka harus ada nun iwat yang sebagai penyambung, maka menjadi Qul huwallahu ahadunillahus somad. Secara otomatis pada ayat yang kedua yang kalau dibaca dengan ayat pertama diwasalkan, maka pada huruf lafzul jalalahnya berubah menjadi bacaannya tarqiq. Kenapa? Karena nun iwat itu diposisikan, ya, khususnya qiraat Imam Asim
itu dengan nunnya yang berharokat kasroh. Jadi ahadun Allahu menjadi ahadunillahus somad. Ini banyak kadang di luaran sana bacanya kadang-kadang bukan pada nun iwat sebagai pengganti, namun pada huruf lam. Nah ini jangan Anda mengatakan ini saya pakai qiraat asyroh. Itu jangan, karena itu bukan, nggak ada contohnya ya. Qul huwallahu ahadu lillahus somad. Kadang ada baca begitu. Bagaimana, betul atau salah? Itu salah, itu tidak ada satu imam qiraatus sab'ah yang membaca dengan ahadun disambungkan wasalkan dengan Allah pada ayat yang kedua dengan lam ya, itu tidak ada. Jadi jangan Anda mengatakan ini saya belajar qiraatus sab'ah, itu belajarnya Anda waktu belajar guru Anda sudah mati mungkin ya. Jadi jangan. Qul huwallahu ahadunillahus somad. Ayat pertama, ayat kedua tidak ada masalah. Semua qiraatus sab'ah membaca sama. Lam yalid wa lam yulad. Ayat yang ketiga pun sama. Kemudian ayat yang terakhir, yaitu karena suratul Ikhlas hanya 4 ayat, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Pembahasan pertama adalah pada lafadz kufuwan. Yang ini nanti kita akan contohkan ada 7 jenis bacaan lafadz kufuwan kalau kita baca menurut qiraat imam yang 7. Namun para muhibbin sekalian, sebelum kita membahas masalah bacaan daripada lafadz kufuwan, kita akan kembali mengingatkan para muhibbin sekalian bahwa pada lafadz kufuwan ahad ya, di situ ada fathah tanwin. Yang mana kalau fathah tanwin yang bertemu dengan alif menurut qiraatnya Imam Warosh dari Nafi', maka itu harus dibaca dengan wajaban naql, wajib dengan naql. Sementara setiap yang dibaca naql oleh Warosh, Imam Hamzah melalui mazhab, maka di situ wajib saktah, jadi wajib mensaktahkan. Maka yang pertama kita sengaja menampilkan untuk jenis yang edisi ke pertemuan ke-14 ini, kita hadirkan pada bacaan surah singgung dari pertemuan. Jadi di antara pertemuan yang 1 sampai 13 kemarin, kita sekedar mengingatkan kepada para muhibbin untuk memorize, jadi memorikan kita ketika kalau ada as-sakin al-mafsul, ada sukun yang terpisah, sukunnya kadang bisa bentuk nun yang mati, bisa juga sukunnya karena disebabkan karena tanwin, maka di situ ketika bertemu dengan huruf alif, maka wajaban naql menurut Warosh dan wajaban saktah menurut Khalaf dari Hamzah. Itu yang ingin kita sampaikan, bahwa pembelajaran qiraatus sab'ah itu dengan kita mengingat 1-2 hal yang itu menjadi usulul qiraah, maka akan menjadi mudah kita dalam mengingatnya. Nah, sekali lagi kita fokus konsentrasi pada kalimat kufuwan ahadun, pada kufuwan a, Warosh dengan naql menjadi kufuwan ahad, sementara wajabat saktah menjadi ahad dengan berhenti sekedar satu alif saja, jangan lama-lama ya, tidak bernafas. Para muhibbin sekalian yang berbahagia, kemudian pada lafadz kufuwan ini nanti yang pertama hanya Imam Hafaz saja yang membaca lafadz kufuwan itu tetap dengan kufuwan, dengan bilwawi ya, dengan wawu. Kenapa? Karena qiraah al-baqun kecuali Imam Hafaz, maka itu sisanya membaca tiap lafadz kufuwan itu dibaca dengan kufuan, bukan bilwawi, bukan dengan wawu, melainkan bil hamzah, dengan bil hamzah, dengan huruf hamzah.
Maka kufuan ahad dibaca oleh qiraat yang selain Imam Hafs dibaca dengan kufuan ahad, begitu. Nanti ini merupakan contoh bacaan yang kedua yang nanti kita di awal kita sebutkan dalam judul pertemuan 7 cara membaca lafadz kufuan menurut Imam Qiraatus Sab'ah. Maka kalau pertama kufuan berarti itu adalah bacaan qiraat Imam Hafs. Kemudian kalau kufuan dibaca dengan bil hamzah yaitu menjadi kufuan Imam Qalun. Kemudian Imam Syu'bah, ada Imam Abu Amr, ada Ali Al-Kisai, ya, dan juga ada Imam Ibnu Amir, ya. Selain tadi ada Ibnu Katsir. Dan lafadz kufuan ahad tadi penjelasan sebelum kalimat lafadz kufuan bahwa di situ ada nakal pada lafadz kufuan, maka bukan kufuan ahad menjadi kufuan ahad bagi selain daripada Hafs dan imam-imam yang lain. Waros berarti pada kufuan menjadi kufuan, terus kemudian disambungkan dengan dinakolkan pada huruf, maka menjadi kufuan ahad, begitu untuk keterangan qiraatnya Imam Waros. Kemudian terakhir di situ ada hamzah. Hamzahnya nanti kita akan bagi ke dalam 2 bagian. Bagian yang pertama adalah ketika Imam Hamzah membaca kufuan itu ketika di waqaf dan di wasol itu berbeda. Jadi lafadz kufuan itu nanti maka di sini ketika wasol Imam Hamzah itu membacanya kuf'an ketika wasol. Namun ketika Imam Hamzah membacanya dengan waqaf, maka ada 2 wajah. Walaupun juga nanti kalau kuf'an ahad ketika diwasolkan, Imam Hamzah melalui 2 rawinya antara Khalaf dan Khalad itu berbeda juga. Maka perbedaan 2 tadi, kalau Imam Hafs, kemudian yang kedua kufu'an adalah al-bakun selain daripada Hafs, kemudian kufuan ahad menjadi perubahan kalimat plus dengan nakal adalah bacaan Warosh, berarti kufu'an ahad itu adalah 3 jenis bacaan. Sisanya yang 4 adalah milik Hamzah. Yang Hamzah ketika wasol ada 2 yang membaca dari 2 riwayatnya, yaitu antara Imam Khalaf dan Imam Khalad itu berbeda. Kalau Imam Khalaf dari qiraatnya Imam Hamzah melalui mazhabnya Al-Faris, maka di situ membacanya dengan ma'as saktah, dengan lafadz kufuan ahad menjadi kuf'an ahad karena ada saktah. Ketika diwasal maka menjadi kuf'an. Nah, karena bacaan yang keempat itu khusus bacaan riwayat Khalaf dari Imam Hamzah mengikuti mazhabnya Abul Fatah Al-Faris, maka lafadz kufuan ahad akan menjadi kuf'an ahad. Yang kelima adalah bacaan qiraat pilihan daripada sebenarnya selain Khalaf juga Ibnu Walbun masuk Imam Hamzah melalui 2 mazhabnya baik Abul Fatah Al-Faris ataupun Ibnu Walbun. Cara bacanya bagaimana? Cara bacanya lafadz kufuan ahadun dibaca ketika wasal oleh Imam Hamzah dengan rawinya yang bernama Imam Khalad, maka menjadi kuf'an disambung dengan ahadun tanpa biduni saktah, tanpa dengan saktah. Kenapa? Karena dari Imam Khalad ataupun Imam melalui mazhabnya Ibnu Khalbun tidak mengsaktah ketika ada. Maka yang kelima bunyi bacaannya menjadi lahu kuf'an ahad, begitu. Pun yang keenam adalah jenis bacaan masih dalam qiraatnya Imam Hamzah, namun harus ketika dibaca waqaf.
Dan di sini ada dua cara bacanya. Yang pertama, qiraatnya Imam Hamzah ketika waqaf pada lafaz kufuwan, maka di situ dibaca dengan binaqli harakatil hamzah ilal fa. Maka lafaz kufuwan ketika diwaqafkan akan menjadi kufa. Begitu. Itu naqlu harakatil hamzah ilal fa. Jadi nakolkan pada harokat hamzahnya itu pada fa. Jadi kufuwan menjadi walam yakullahu kufa, begitu. Dan yang terakhir adalah dengan cara ibdalul hamzah wawan ma'iskan alfa, ma'iskan alfa. Huruf hamzah pada kufuwan itu dengan huruf wawu disertai dengan mensukunkan huruf fa-nya. Jadi ketika baca lam yakullahu kufuwa, kalau diwakafkan maka lam yakullahu kufuwa, begitu oleh qiraatnya Imam Hamzah. Mungkin nanti di akhir kita akan contohkan 7 jenis cara baca surah Al-Ikhlas melalui lafaz kufuwan. Kita akan meletakkan awan ma'iskan huruf fa itu dengan yang ke-6 dan yang ke-7-nya kita ilal fa, yaitu menjadi kufa, itu yang terakhir. Maka di sini akan kita contohkan cara membacanya buat nanti para muhibbin sekalian. Kalau di rumah melalui pengajian qiraat online ini, mungkin Anda nanti bisa diputar kembali dan bagaimana cara membacanya. Sekali lagi kita akan sampaikan cara baca yang pertama adalah cara baca qiraatnya Imam Hafaz. Cara baca yang kedua adalah cara membaca pada lafaz kufuwan ahad oleh Imam satu ada Imam Syu'bah dari Asim, yang kedua Imam Qalun dari Nafi', yang ketiga ada Ibnu Katsir, yang keempat ada Ibnu Amir, yang kelima ada Abu Amr, dan yang keenam ada Ali Al-Kisai. Berikutnya yang ketiga adalah contoh daripada qiraatnya Imam Warash. Yang keempat contoh daripada qiraatnya Imam Hamzah melalui mazhabnya yang bernama Imam Khalaf, ya, Abul Fatah Al-Faris, ya, riwayatnya Imam Khalaf melalui mazhab Faris. Yang kelima qiraatnya Imam Khallad dari Imam Hamzah, ya, baik melalui mazhab dua atau juga bisa menjadi pilihan Imam Khalaf dari mazhab yang berbeda, yaitu mazhabnya Imam Ibnu Walbun. Kemudian yang ke-6 adalah bacaan qiraatnya Imam Hamzah itu dengan wajah ketika pada lafaz kufuannya dibaca waqaf. Di situ yang ke-6 adalah contoh daripada qiraat Hamzah ketika waqaf. Lafaz kufuan akan dibaca menjadi kufwa, dan yang terakhir lafaz kufuan dibaca kufa. Demikian 7 jenis yang akan kita contohkan di sini. Mari kita akan contohkan. Kami akan membacakan ayat yang pertama, 2, ya, yang 3 dan 4-nya langsung dengan 7 jenis bacaan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini yang pertama. Jadi bacaan qiraatnya Imam Hafaz, ya. Lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, kufuwan ahad tidak dibaca dengan lain, ya.
Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini contoh masih dalam mana yang kita akan contohkan 7 bacaan tadi. Maka yang pertama fokus pada lafadz kufuwan ya. Secara beruntun akan kita contohkan dari kita ayat yang akan kita sambungkan dengan ayat yang keempat dengan bacaan 7 macam jenis bacaan tadi. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, jadi yang keempat ini sekali lagi karena kita wasolkan Imam Hamzah ketika wasolkan maka menjadi kuf'an ya. Kita ulang pada yang keempat tadi. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kuf'an. Yang kelima, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kuf'an ahad tanpa saktah. Yang keenam, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Terakhir, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Ketika dibaca waqaf. Silahkan para muhibbin untuk mengingat ya. Kita ulang sekali lagi ya. Dari Hafaz, kemudian Al-Bakun, yang ketiga keempat ada Imam Khalaf dari Abdul Fattah Al-Faris, yang kelima ada Imam Khalad dari Hamzah. Bedanya antara 6 dan 7 bedanya adalah dengan 2 wajahnya ketika waqaf saja. Sekali lagi kita ulang. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang kedua, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang ketiga, Warash, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang kelima, Hamzah, Khalaf, Abdul Fattah Al-Faris, lam yalid yakul lahu kufuwan ahad. Dan yang kelima, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan tanpa saktah. Yang keenam, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Dan terakhir, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Itu dibaca waqaf. Terakhir, ditutup. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Berarti qiraat Hafaz. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Al-Bakun. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Warash. Kita waqaf dulu ya. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Kemudian wasalkan masih Khalaf Abdul Fattah Faris, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Yang terakhir contoh ini yang 7 tadi pada 1, 5 dan 6-nya kita ambilkan yang 7 dan 6 tadi. Nah, kenapa? Karena 5 dan 6-nya kita contohkan ketika dibaca waqaf.
Nah, yang keenam dan ketujuhnya adalah contoh yang pada qiraat Imam Hamzah yang ketika dibaca wasol. Ini kenapa? Supaya Anda para muhibbin sekalian, karena kita sudah buatkan yang mudah ini 7 tadi, kita sengaja untuk kita putar balik supaya Anda juga berpikir sebentar ya, sesaat untuk memahami apakah Anda bisa mencoba atau tidak. Bagi Anda yang ingin mencoba silahkan ya. Ini juga sekalian pertanyaan dari para muhibbin sekalian. Bagaimana kalau kita dengan mengajar ini kemudian ingin praktekkan dalam keadaan untuk musabaqah ataupun dalam keadaan untuk kita baca di penampilan, boleh-boleh saja Anda cukup Anda via video call lebih bagus, nanti kirimkan 830-975-986. Sekali lagi di nomor 087 ya, 830-975-986. Insyaallah nanti kalau memang Anda sudah betul, sudah bagus sesuai dengan apa yang sudah tutorial selama ini kita lakukan, dan Anda boleh amalkan untuk konsumsi insyaallah. Sekian, bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.